Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di iCast episode kedua. Jadi, episode 2. Ya, kali ini kita ada bintang tamu nih. Langsung kenalin diri. Apa namanya? Besar. Siapa? Ini? Saya Azam Kasuba ya. Iya. Azam Kasuba nih siapa sih nih? Tiba-tiba di episode 2, apakah Azam Kasuba menggantikan Abdul Azam yang kemarin? Sama-sama Azam juga namanya. Sama-sama Azam. Iya. Ada saudara kita Azam Kasuba dari Ternate. Benar sekali, dari Ternate, jauh ya, jauh. Berarti jam berapa nih di Ternate ini? Sekali betul. Jam 9:30 pasti ya? Atau bahkan jam 10. Kira-kira sekarang di sini udah jam 10 kurang 10 menit malah. Wah, jam 10. Udah mau jam 10 ya, udah agak beda 2 jam berarti kurang lebih sama di Jawa Barat. Oke, baik nih Jam. Apa namanya? Kan nih orang-orang gak tahu ya. Ini kenapa tiba-tiba kita ngundang Azam nih ya. Nah, kita kasih tahu aja nih ya. Azam ini kalau bisa dibilang adalah aktor favorit kita nih. Soalnya dari film pertama kita juga Azam yang jangan coba-coba itu masuk. Iya. Nah, maka dari itu hari ini podcast spesial Ramadan kali ini kita akan ngebahas tentang film pertama kita, yaitu Jangan Coba-Coba. Mulai dari pembuatan awal dan juga sampai akhir dipublish. Sampai akhir. Kita bakal ulik deh. Maksudnya kita bakal kita bakal ngebahas. Kita bahas filmnya gitu. Iya, benar sekali. Nah, ini jadi mungkin di sini udah ada beberapa pertanyaan ya yang kita siapin buat obrolan. Ada pertanyaan, iya. Ya, oke, siap. Langsung aja pertanyaan. Yang pertama, ini mungkin bahasan atau kita bahas mulai dari kru dulu ya, tim dulu. Jadi kita belum masuk ke Azam nih. Ya. Jadi kenapa sih film pertama kita itu Jangan Coba-Coba awalnya film horor? Gitu. Nah, sebenarnya gini kan, gue tuh pas itu. Ini khusus yang jawab Ismail, karena pada saat itu udah diceritain juga di episode 1 iCast bahwa kita film dulu baru ada studio gitu. Iya, benar. Ismail dan Azam dulu, cuman kebetulan Azam lagi berhalangan hadir ya. Lagi berhalangan hadir Azam. Pokoknya dulu tuh gue inget banget pas pertama kali mau buat film itu kan mikir kenapa film horor. Kalau nggak salah tuh terinspirasi dari beberapa film. Yang pertama film Makmum yang ada di YouTube, itu short film oleh siapa gitu, gue lupa sutradaranya. Dan film Makmum itu menurut gue menjadi point of interest juga gitu di dunia perfilman short film gitu. Kalau menurut gue kayak unik aja gitu filmnya, dan booming kan pas itu viral. Dan yang kedua adalah film yang mungkin banyak orang tahu, yaitu apa sih namanya tuh, Munafik. Nah itu dia. Munafik. Ya, film Munafik. Ya. Makanya kenapa di film Jangan Coba-Coba emang ada pencampuran agama dan horor. Jadi emang mirip-mirip terinspirasi dari film Munafik juga. Ya emang mungkin secara eksekusi dari skenario sama aksinya kan beda-beda ya. Tapi intinya sih gitu, terinspirasi awal dari situ. Nah, ini masih ada lagi, gimana? Ini kenapa nih tiba-tiba aktornya kita pilih tuh Azam Kasuba gitu, orang yang jauh sangat ini. By the way kita satu sekolah ya. Satu sekolah. Tetap jauh mau deket tetap satu sekolah. Jadi benar. Nah, bisa. Kenapa sih Azam Kasuba gitu yang jadi ini nih? Apakah ada sesuatu gimana lu dapat dulu tuh gimana ya? Sebenarnya dulu itu gue inget banget kan pas udah jadi cerita. Oh ya mungkin sedikit cerita ya, sebelum kita kan belum ngasih tahu nih Jan gimana cerita Jangan Coba-Coba itu terbentuk kan. Pokoknya dulu tuh ya kita kan bener-bener nggak tahu ya ini ngobrolnya sama siapa buat cerita, karena kan gue juga mikir ya nggak mungkin dari gue sendiri kan. Akhirnya gue mulai nanya-nanya kan, gue nanya ke lu, nanya ke Azam, awalnya 3 orang itu kan. Terus dari 3 orang itu
ajak yang lain. Kalau nggak salah tuh ada Reul, si Arya itu teman-teman kita ya kalau nyembrau. Terus si Abel kalau nggak salah juga masuk kalau nggak salah. Abel sama siapa itu lupa, gue lupa. Tapi sorry kalau nggak keucapin, pokoknya ada tuh. Nah itu berapa orang itu ngobrol tuh di masjid kan. Terus ya kita ngomongin cerita kasarnya gimana kurang lebih. Dan akhirnya ya muncul lah setelah banyak ngobrol-ngobrol. Nah proses gimana dapat si Azam Kasuba ini? Apa dapat? Nah ini nih. Awalnya seinget gue, itu gue malu Jan, seinget gue. Jadi kita kan lagi bingung ya. Ini aktornya siapa yang cocok ya? Kita tuh pernah nanya si Agam kalau nggak salah Agam, terus nanya Arya juga atau siapa gitu. Nah pokoknya nggak ada yang cocok intinya nggak ada yang cocok dan nggak mau juga. Siapa? Rizik. Oh iya Rizik kalau nggak salah Rizik juga. Nah terus akhirnya ya mungkin karena mereka juga kan belum berpengalaman, terus ya tiba-tiba nggak ada hujan nggak ada angin tiba-tiba dipilih kan. Terus kita coba ya nanya ke Azam gitu kan, Azam Kasuba iseng aja. Karena dulu ya kalian kalau belum tahu, Azam Kasuba itu pas pertama kali masuk NF, pas kelas 10 awal, pas masa orientasi itu paling bersinar gitu, anak paling proaktif banget gitu ya. Paling kelihatan gitu. Benar, supel juga. Jadi wah ini orang fleksibel gitu. Fleksibel ya, orangnya asik orangnya. Fleksibel nih. Salting. Enggak jadi gitu. Jadi kita emang udah nggak tahu ya udah dapet aja gitu. Udah enak sih. Orang langsung deh. Ya, bagaimana lah klop sama aktornya Azam Kasuba ini. Akhirnya klop cocok gitu. Terus kenapa sih kok lu bisa mau gitu baru ditawarin? Iya nih kenapa? Ini dia mau nih. Coba kenapa lu bisa ceritain, kenapa lu bisa mau Jam tiba-tiba? Kalau gue ya pas itu kan ya benar-benar baru masa-masa perkenalan gitu kan di SMA baru gitu kan baru masuk. Terus jadi ya gue awalnya pengen coba-coba aja gitu semua hal gitu, pengen ya tahu-tahu apa aja lah. Maksudnya kan gue juga orang timur ya, jadi kayak pengen tahu gitu. Jadi kebiasaan tuh apa aja, mereka di sini tuh ngapain aja gitu. Asik. Pengen nyobain aja gimana anak NF. Biar ya gitu. Pengalamannya. Intinya pansos sebenarnya. Nah, tapi pansos sebenarnya ada nggak sih kayak kalau gue sih penasaran ya, maksudnya ini bisa tiba mau gitu kayak karena jarang gitu loh yang mau tampil masalahnya kamera. Itu masalahnya baru masuk kita kan belum terlalu dekat juga kan pas itu Jam ya. Jam juga awal. Kayak gue lihat lu juga baru deket tuh gara-gara film, dan tiba-tiba gue ajak mau main film nggak, filmnya gini, dan lu tiba-tiba ayo aja lah. Itu apakah emang udah jiwa lu begitu atau ada sesuatu yang buat lu bisa mau gitu Jam? Ada ya, mungkin lu punya pengalaman atau punya pengalaman dulu, gitu. Oh iya, seingat gue kayaknya lu pernah bilang dulu Jam pernah ada main film juga ya. Sabar dulu. Oke, gimana? Mungkin ada dua alasan ya. Yang pertama, jadi dulu tuh gue emang awal juga gak enakan sama orang gitu, jadi gue iya aja. Gitu. Gak enakan. Oke. Terus faktor gak enakan karena baru masuk lah ya. Baru masuk. Terus faktor keduanya kan, jadi ya yang pas gue pernah tunjukin ke lu gitu kan, wah Pak, sekarang gue diajakin gitu. Dulu gue pernah, ya nggak apa-apa lah, coba-coba aja. Seingat gitu. gue juga lu pernah dulu tuh. Ada pengalaman gitu ya. Bikin pengalaman ada ya. Iya, paling bikin pengalaman aja gitu. Bikin pengalaman, bener-bener. Oke. Kayak lu gimana tuh setelah main film tuh? Mungkin ada tantangan apa gimana gitu, gue boleh diceritain? Iya, tantangannya gitu setelah jadi aktor pertama gitu. Paling pertama itu jadi awalnya kan kita sering syuting tuh yang buat film pertama, jangan coba-coba. Iya. Akhirnya ya kita sering izin waktu sekolah kan. Iya benar. Otomatis jarang ketemu juga sama teman-teman yang teman-teman yang kita baru kenal gitu kan. Iya, syuting terus baru masuk. Jadi
Makanya jadinya kayak gak enak gitu sama yang lain. Terus, jadi yang sih lu mentang-mentang udah jadi artis songong sekarang gitu ya. Emang sempat ada masa gitu ya, kayak teman-teman tuh pada kayak gitu. Sempat terusan. Gue gak tahu sih itu, tapi keren. Biasanya emang ada. Jadi ada tekanan juga gitu ya, tekanan mental. Berapa lama pas itu ya kita bikin awal film tuh? Syuting filmnya ya, mulai dari pra-nya dulu ya. Syuting film berapa lama? Syutingnya, produksinya dulu tuh. Pas pertama. Gue sih agak lupa dikit nih ya. Tapi seingat gue itu kurang dari 2 minggu yang jelas. Kayak kalau syuting kurang dari 2 minggu gitu. Syutingnya kalau nggak salah kurang dari 2 minggu. Jadi misalnya hari Senin itu kita scene pertama sampai misalnya hari Rabu atau Selasa gitu baru selesai. Dan sebenarnya syuting film ini ya itu kita kalau boleh tahu ya, ini juga sebenarnya mungkin nanti kalau di syuting film beneran juga bakal kayak gini. Jadi kalau syuting film jangan coba-coba itu menurut gue syuting yang paling ngacak. Jadi kita nggak jadi kita nggak per scene misalnya gini, scene 1 sampai scene 10. Adegannya udah dari 1 sampai 10 udah ada semua. Terus kita tuh nggak syuting dari 1 habis itu 2 habis itu 3. Kita malah muter-muter gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita nyari yang termudah kan. Kita kan nyari adegan yang termudah. Mana dulu yang bisa diambil nih. Gue inget banget tuh. Misalkan meja gue yang biasanya kalau santri ya anak sekolahan tuh kan harus pelajaran quotes itu gue isinya tempelan notes scene gitu. Jadi kayak besok ini dan itu gak 1, 2, 3 scene 5, 9, 1, 2 gitulah pokoknya. Jadi kalau bisa bilang lumayan juga sih. Emang ilmunya begitu ya. Emang begitu sih. Ngetik tuh gak harus berurutan gitu. Gak harus berurutan. Dan gue masih inget banget pas itu lu sama Abdul Azam ya berarti itu ngedit sampai pulang ke rumah karena pas itu belum boleh bawa laptop ataupun PC ke sekolah. Iya, dulu itu belum ada. Jadi sekolah kita emang nggak dibolehin lah bawa alat komunikasi gitu. Dan kebetulan rumah gue itu di Bandung deket lah sama sekolah kan. Sekolah di Lembang. Ya udah minta izin aja. Kebetulan alhamdulillah sekolah ngasih kepercayaan tuh gue juga bingung tuh sebenarnya. Baru masuk sekolah tiba-tiba diizinin pulang buat ngedit, coba bayangin tuh. Di pesantren diizinin pulang buat ngedit. Ya udahlah. Karena pas itu kita mau ikut lomba juga. Tapi iya kan emang gara-gara pengen lomba juga. Ya, jadi didukung lah gitu. Iya, jadi ya udah pulang tuh. Nah, ini yang kerennya ngedit filmnya 2 hari doang. 2 hari top. Nah, itu dia. Jadi malah kurang sih dari 2 hari. Kayak misalnya Sabtu. Jadi kan ceritanya ya pulang ya. Biasa kalau di pesantren kita kan pulangnya Sabtu sampai Minggu maksimal. Jam 5 sore hari Minggu udah harus balik. Jadi kita pergi tuh. Malah tuh kalau nggak salah dari Sabtu sore itu perginya. Sabtu sore. Nah itu gue masih Ajam tuh pulang ke rumah gue kan. Langsung edit. Set. Sampai tengah malam. Nah tengah malam itu renderan pertama jadi draft. Apa sih namanya? Kasar filmnya jadi kan. Terus ya seperti biasa ya kalau dalam proses film pasti ada begitunya. Ada render 1 misalnya draft 1-nya. Salah ntar ada ulang lagi sampai final edit gitu. Ya akhirnya kita ngedit sampai sampai siang hari kalau nggak salah. Akhirnya dapat film finalnya. Dan langsung diupload ke YouTube juga hari itu. Dan sore kita balik ke sekolah udah punya karya. Mantap banget. Udah tuh ya berarti. Udah up YouTube lah. Iya betul. Si Azam nih, gue ini kayak pertanyaan yang sebenarnya gue pengen tanyain gitu. Cuman tapi dia nggak ada ya. Ya cuman, nah ini baru sekarang nih berkesempatan gue buat nanyain. Baru sekarang. Azam Kasuba maksudnya. Iya. Oke. Kirain Azam itu dulu. Azam Kasuba. Oke. Emang ribet kalau namanya Azam. Gimana sih? Iya makanya namanya sama. First impression lo baca skrip film kita yang pertama kayak ini lu diminta jadi aktor, abis itu nih kita reading gitu. Nah itu gimana? Apa? Yang ceritanya tuh tentang spiritual gini-gini, di dalam hati lu tuh terbayang tuh kayak gimana sih, terbayang apa? Iya, gitu? Gue bertanya juga tuh, sama sih sebenarnya. Apa yang lu bayangin pas pertama kali baca skripnya? Gue bingung sama lu tuh. Nah, kok bisa bagus gitu actingnya, anjay. Awalnya sih ya, gue juga kaget ya. Ini apaan? Emang kita bikin short movie doang pakai begituan gitu kan? Gue mikir, Masya Allah ini apa gitu kan awalnya tuh. Terus ya awalnya juga bingung, wah berarti gue harus baca semuanya gitu atau gimana.
Belum kebiasa ya baca skrip juga kan? Iya, belum biasa gitu kan baca begituan. Terus sebenarnya gue juga orangnya tuh sebelum masuk NF itu jarang banget baca novel, jadi kayak baca-baca begituan tuh kayak males banget. Literasinya kurang lah ya. Ya, ya begitulah. Males baca. Kan akhirnya ya pokoknya gitu dah. Akhirnya coba-coba baca dulu. Akhirnya kita coba syuting per scene kan. Mulai paham, mulai bisa. Alhamdulillah. Berkembang lah akhirnya. Kan. Tiap syuting tuh dapat pengalaman baru jadi bisa dilatih gitu ya. Iya betul. Nah, balik lagi tadi gue nanya ke lo. Pas lo pertama kali baca skrip filmnya, apa yang kebayang di imajinasi lo? Jadi kayak pas baca, lo bayangin film apa? Kayak apakah ini film Munafik atau ini film Insidious atau gimana gitu? Pas pertama baca, pas kita ceritain ya gitu. Apa yang kebayang? Awalnya tuh bener-bener belum kepikiran sama sekali karena tadi kan gue bilang juga gue tuh kayak literasinya masih kurang banget gitu, jadi kayak jadi kayak iya oh ngerti jadi kayak walaupun udah baca tapi lo bener-bener belum bisa kebayang ya, gitu ya? Iya belum baca belum bayang sama sekali gitu. Tapi terus ya karena dari awal udah bilang tentang film ini bakalan dibuat horor, terus gini-gini. Oh jadi gara-gara kita ngasih gambaran besar lu langsung kebayang gitu ya, sembari membaca skenario-nya. Oh iya betul. Nah dan dari proses lu reading yang kayak lu kurang nangkep, tapi gimana tuh bisa jadi pas syuting lu tuh kayak benar-benar memahami gitu ya, di luar arahan-arahan dari kita, tapi kita lihat lu sendiri tuh bisa masuk ke dalam filmnya gitu, itu gimana? Gimana ya? Firasat kayaknya. Enggak. Firasat lu pakai insting. Udah feeling nih ya. Udah jago ya. Pakai feeling aja gitu jadi syuting ya. Iya. Kalau gue sebenarnya ya gitu juga sih, setelah sendiri gitu. Tiap kali syuting mulai ngerti, mulai paham, mulai bisa mendalami karakternya, akhirnya ya mulai bisa gitu. Jadi gitu ya kalau belajar dari artis profesional, aktor profesional tuh gitu ya. Jadi lama-lama selama syuting nanti lama-lama masuk ke dalam penokohannya ya, malah makin mendalam. Oke, mantap Jab. Prosesnya benar-benar dimaksimalin banget berarti ya, mantap. Susah nggak acting bikin film? Karena kalau gue sendiri nih ya, mungkin nggak tahu kalau Ismail. Kalau gue sendiri ya gue sempat juga kayak main short movie gitu. Tapi karena udah beberapa tahun yang lalu jadi lupa gitu. Coba gue pengen denger nih dari lu Jam, kayak susah nggak sih gitu syuting film, apalagi filmnya film kayak gini gitu. Iya. Susah atau gimana pendapat lu deh? Susah apa syuting film ini menurut lu? Pendapat lu gimana? Kalau menurut gue sih emang susah ya, apalagi yang pas awal kita buat tuh gue mikirnya ternyata selama ini ya kita ngebuat short movie doang gitu. Gue tuh sampai begitu ya prosesnya ya? Iya, gue tuh banyak yang gitu. Sebelumnya ya sehari jadi gitu kan. Nah itu dia. Pikiran gitu. Dulu tuh gue juga gitu jujur. Kayak pakai HP gitu kan ya? Iya dulu gue juga kan juga gitu ya. Buat film gue tuh nggak pernah ngebayangin tuh film tuh buatnya susah itu. Kayak cuman pakai HP ya udah rekam yuk, action ya, suruh teman set rekam, cut, action lagi, cut, selesai, bawa ke komputer, edit, besok jadi. Ternyata nggak gitu ya Jam ya, panjang prosesnya. Iya makanya ternyata prosesnya panjang banget gitu kan, dan panjang tiap kali syuting nggak selalu benar gitu, pasti ada pengulangannya. Bisa take-nya sampai 5 kali mungkin ya satu scene. Iya emang. Nah ya, mungkin begitulah. Dari para pendengar iCast nih pengen ini sedikit deh, coba Il, lu boleh bacain sedikit premisnya atau sinopsisnya dari film ini, jangan coba-coba gitu, karena lu kan pada saat itu menulis. Jadi jangan coba-coba ini sebuah film yang memiliki premis seseorang yang ingin mendapat nilai bagus, namun ia tidak bisa. Terus ada seorang teman yang menawarkan sebuah jimat untuk bisa membuat nilai bagus. Jadi intinya ini tentang apa ya, kesirikan sih sebenarnya.
Jadi kayak karena nilainya nggak bagus, ditawarin sebuah jimat untuk bisa nilai bagus. Sebenarnya simpel aja sih, gitu aja sih premisnya. Simpel banget sebenarnya. Sirik sih sebenarnya kalau bisa dibilang. Ya. Tentang seorang yang sirik ya, coba yang mau dapat nilai bagus. Sebelum kita gitu sih. Sebelum kita ke apa ya, impresi pertama kita setelah tahu film ini jadi, tadi kan udah premisnya. Nah sekarang mungkin orang tuh pengen tahu, menurut lu Azam Kasuba, si Azam, karena nama aktornya Azam, nama tokohnya di film juga Azam gitu ya. Jadi menurut lu nih Sub gitu, gue manggilnya Kasuba ya, Sub. Karakter si Azam di film Jangan Coba-Coba ini gimana menurut lu? Lu boleh ceritain ke teman-teman gak nih? Kalau dari gue kan mungkin lu udah tahu. Nah, sekarang dari lu sendirinya gimana karakter si Azamnya ini? Jadi yang gue tangkap dari karakter si Azam ini, dia kan siswa yang susah nangkep pelajaran gitu kan. Jadinya tiap ujian dia kesulitan dan dapat nilai yang jelek terus gitu. Iya. Suatu hari ya, jadi akhirnya dia bertemu sama satu tokoh yang lain dan akhirnya terpengaruh dengan tokoh tersebut. Nah, di situ dia mulai. Jadi karakternya terpengaruh kan, ya, dia gampang terpengaruh ya orangnya. Iya, benar. Terus akhirnya dia mulai mencoba. Ya karakternya benar sih kurang. Mencobanya tuh gampang terpengaruh. Mencoba sirik gitu ya. Iya. Jadi dia keluar dari iman. Keluar nggak beriman. Parah. Ya jadi dia coba di rumah. Dan coba di sekolah. Akhirnya bawa gitu sama hasutannya. Gampang karena orangnya udah depresi, udah gampang terhasut. Udah nggak bisa. Iya, gampang terhasut gitu. Orang baik yang tersakiti ya. Nah, ya Joker dan kali kayak Joker kan jadinya gitu. Tapi jahatnya nggak kriminal. Ya sih, emang nggak ada film gitu ya. Gimana orang lanjut. Ya pokoknya gitulah. Akhirnya setelah dia depresi dan apa segala macam, dia mencari cara dengan hal yang nggak halal gitu atau jalan pintas lah. Dengan minta tolong jin gitu. Dan akhirnya dia bangga ya dengan kesirikan dia ya. Sirik. Ya. Azamnya jadi bangga, bagus banget emang. Oke. Dan ketika dia sadar gitu. Juga nih. Apakah Azam Kasuba yang di kehidupan aslinya seperti itu? Lebih hancur kayaknya. Lebih parah ya. Lebih parah ya, lebih dari kayaknya ini bahaya. Karakter si Azam ini kalau ditelaah lebih dalam, dia kayak lagu apa itu si Alan Walker. Yang mana tuh? Lagu Alan Walker yang lupa. Yang mana nih? Yang pas itu apa ya, yang bocah itu apa itu ya, lupa aduh. Oh, Lili. Oh, Lili. Nah, ya kan. Itu kalau kita telaah tuh kayak mirip lah orang anak-anak begitu. Emang gimana sih si Alan Walker emang gimana? Kok bisa cocok sama karakter ini gimana? Gue nggak tahu. Apanya yang bikin mirip? Kalau di lagunya itu kan si Lili ini sebenarnya bocah polos gitu kan. Akhirnya walaupun sudah diperingati dan apa segala macam, dia tetap terjerumus gitu dengan hasutan-hasutan setan. Oh. Dan ketika dia baru sadar, dia mengerti kalau dia tuh sendiri dan setan tidak bisa membantu dia lagi. Nah, seperti karakter Azam ini, ketika dia depresi, dia akhirnya mencari jalan yang lain gitu kan. Iya. Dia akhirnya mengikuti jalan setan. Kemudian ketika setan tidak dapat membantu dia lagi, dia tambah depresi, dia pun akhirnya mencelakakan orang lain gitu kan. Seperti film ini paradoks ya filmnya. Tapi itu benar banget loh, itu sama. Gila gue. Bener kan? Bener. Jadi sama banget sih emang. Sama bener. Jadi kan kalau kalau jangan coba-coba kan di akhirnya. Jangan-jangan si Alan Walker lihat short movie ini makanya bikin lagu. Mungkin kali ya, mungkin bisa jadi. Soalnya kan emang di akhir juga kan paradoks ya. Jadi si Azam Kasuba nawarin lagi ke orang lain kan.
Daniel, berarti nanti seterusnya seperti itu. Si kan Nison ya di situ. Nison kayak gitu lagi, dia nawarin ke orang lain dan seterusnya biar dapat nilainya. Ntar semuanya satu sekolah bagus semua nilainya, gue udah bingung. Tapi jalan yang haram gitu kan parah. Jalannya nggak bagus. Jadi intinya film itu ngajarin. Ngajarin jangan ini sih, jangan jangan sirik lah, kita usaha sesuai kemampuan kita yang manusiawi gitu. Jangan coba jalur jin, jalur spiritual yang menyesatkan. Walaupun emang kalau misalkan dia gitu lah seperti kita tahu, maksudnya kayak lu maksiat tuh emang di dunia ya baik-baik aja, cuman nggak tahu di mata Tuhan. Iya, ya seperti itulah kurang lebih. Nah, gue nih sebenarnya kepo nih Jam. Kalau pas syuting itu ada kayak pengalaman atau sesuatu yang ngebuat lu sampai sekarang tuh teringat gitu. Momen apa yang buat lu bakal ingat terus film Jangan Coba-Coba? Karena emang kebetulan film pertama. Ada nggak kira-kira? Entah momen atau apa? Apa nih? Ceritain nih. Ada nih, dia bilang ada. Ada. Gimana nih? Sebenarnya ini sih nggak terlalu kepikiran pas syuting ya. Cuman pas filmnya udah jadi gitu. Oke. Scene di mana si Azam itu dia baru dapat jimat tersebut, kemudian dia perhatiin dan tanpa ada angin hujan tiba-tiba buku-buku berjatuhan. Wah, iya, gue lupa cerita scene itu. Jadi mungkin jadi buat kalian nonton scene itu tuh bener-bener wah the best banget lah. Iya di situ tuh, kaget beneran ya pas syuting juga. Maksudnya, jadinya kayak baru kelihatan beda pas kita syutingnya langsung sama pas lihat videonya gitu. Oh ternyata gini gitu. Nah iya jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya. Mungkin cerita sedikit aja untuk adegan yang malam yang di kamar itu ya. Jadi si Azam kan yang lagi duduk tuh di kamar diem sendiri matiin jimatnya. Pas baru dikasih kan. Terus tiba-tiba dari sebelah buku jatuh. Ding. Itu jujur sih. Emang gue juga nggak tahu, gue nggak pernah expect pas di editing tuh bakal segitunya ya filmnya ya, adegannya ya bakal kagetin. Itu sih sebenarnya simple banget itu. Jadi ada orang di belakang sana, dia narik pakai tali benang putih, benang jahit, terus ya biasalah dilem ke buku pas ditarik jatuh. Dan Azam sendiri kayaknya pas di actingnya juga kaget ya, cuma kaget beneran ya. Kayaknya kalau nggak salah kaget pas gitu. Kaget beneran ya, makanya pas acting itu maksimal gitu, kayak bener-bener kaget gitu. Dia dapat natural, bagus sih. Jadi emang gitu sih kalau mau buat film harus natural. Secara keseluruhan film Jangan Coba-Coba ini gimana nih ya? Jadi coba dari Fauzan nih, kalau menurut lo Jen, film Jangan Coba-Coba dari pandangan kita yang sekarang gimana Jen? Secara keseluruhan ya untuk kalau dulu ya udahlah kita ngomongin sekarang aja gitu ya. Kita ngomongin sekarang aja. Unik, menurut gue film yang unik. Maksudnya kayak gue belum nemuin sampai sekarang pun short film yang kayak gitu. Iya. Dan apalagi pas itu gue sebagai krunya maksudnya ikut berkontribusi juga pada pembuatannya. Ya bagus sih sebenarnya, film ini mengajarkan pesannya, kalau misalnya kita bisa mendapatkan pesannya, yang mengajarkan pesan yang sangat bagus, karena dalam ya nggak sedikit loh maksudnya anak-anak zaman sekarang yang mungkin melakukan jalan yang selain jalan halal, walaupun nggak dengan jimat juga ya, karena ya zaman sekarang jimat mah udah jadi gak harus sirik ya, tapi cara curang itu tetap tidak baik gitu ya. Ya benar. Itu sih maksudnya ya oke lah buat film ini oke. Tadi gimana kalau dari Azam Kasuba, dari sekarang pandangan lu sekarang nih, pribadi lu sekarang ngeliat film dulu Jangan Coba-Coba, film pertama lu gimana nih menurut lu secara keseluruhan? Sebenarnya kalau tiap gue liat video itu ya gue nostalgia aja. Ini benar-benar masih masa-masa adaptasi gitu kan gitu. Tapi wah gitu ya, bisa aja kita bikin film kayak gitu. Ya sebenarnya kalau dipikir lagi sih, otak kita dulu nggak tahu kenapa ya, emang mungkin dulu kita tuh suka banget film horor. Karena ya dulu zaman-zaman kita kelas 9, kelas 10 tuh lagi ngetrennya film horor ya kayaknya ya. Dulu tuh belum ada kayak film Joker yang banyak masalah mental-mental tuh belum ada dulu tuh. Bahasa horor yang berkaitan dengan spiritual. Jadi ya otak kita kayaknya juga mikirnya film horor bakal booming nih, bakal viral. Masa menarik. Ternyata emang menarik kan, lumayan lah.
bagus. Iya menarik. Walaupun ya mungkin pada saat itu belum beruntung, yang kan itu emang udah kita daftarin ya ke suatu lomba film lah ya. Tapi memang qadarullah, takdir Allah belum mendapat posisi bisa. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat juga, kalau dilihat juga film ini tuh benar-benar ngebawa agama banget sih kalau menurut gue ya. Yang dimana mungkin pandangan jurinya mungkin nggak tahu juga sih ya. Ini kan opini gue aja sih. Karena filmnya mungkin perlombaan film itu mungkin gue lihat filmnya nggak banyak sih, yang lain tuh yang lebih ke agama, lebih ke umum gitu ya. Lebih ke film umum banget. Yang misal kayak banyak ceweknya, mungkin ceritanya lebih ke yang arah sana gitu ya. Dan sangat berbeda dengan cerita kita. Tapi kalau dipikir lagi, emang film tuh penilaiannya bukan dari masalah agama sih, tapi emang dari segi cerita. Ya mungkin juga banyak faktor lah, mungkin kita nggak tahu juga kan. Juga di luar itu ya. Itu keputusan juri. Tapi ya gue juga setuju sih tadi sama Ojan tuh. Ya emang gue juga sampai sekarang belum ngeliat ada orang yang bikin short movie kayak film jenis gitu kayaknya belum ada sih ya. Agama juga gitu, keren gitu. Terus tadi menanggapi dulu Il, emang bener ya ternyata film kedua kita tentang horor juga gitu. Iya. Pada saat itu emang interestingnya di film horor. Karena pertama gini loh. Suka-suka nakutin orang. Iya, karena kita mikir dulu tuh film horor tuh asik. Karena kenapa? Kalau kita buat film horor, berarti bisa buat orang takut. Pasti bakal asik banget kan. Terus emang lagi booming. Asik gitu ya. Iya kan asik kan kalau buat film buat film bikin orang takut, bikin orang kaget. Dan ya akhirnya gitu. Film pertama, film kedua horor semua. Orang kaget gitu-gitu kayak senang ya. Iya, mungkin jadi suatu yang menarik gitu bagi kita. Tertawa di atas kesengsaraan. Tapi selain itu juga ya. Bahas nih di episode selanjutnya mungkin ya, kita bahas tentang film kedua kita ini karena dulu nih, kalau menurut gue juga film Jangan Coba-Coba ini kan dari dulu kita 2 film pertama kan horor terus ya. Kita itu dapat turning point, maksudnya dapat titik balik ke film normal lagi, selera kita normal lagi. Itu mungkin setelah itu film kedua itu kan berarti. Nah, itu saat kita nonton satu film di YouTube, itu film short film juga. Salah satu dari kontestan yang juara 1 FLS 2N. Nah, di situ filmnya kita udah mulai terbuka tuh otak kita. Setelah kita nonton film yang horor-horor, selera kita yang horor-horor, di situ kita mikir, wah, kayaknya keren juga ya buat film yang enggak horor. At least selain horor gitu ya, mau drama, mau action. Nah, dari situ mungkin otak kita terbuka. Terus ya selagi berjalan waktu kita nonton banyak film dan horor itu udah menghilang lagi sekarang dari selera kita ya. Kita udah jarang banget kayaknya mikirin film horor ya. Setelah itu. Cuma nanti siapa yang tahu, nggak ada yang tahu nih mungkin suatu saat ada film horor lagi mungkin. Mungkin. Seru sih, seru. Jadi ya gitu sih. Nanti tungguin ya. Nanti gue mah. Iya. Nanti nih kelas 12 nih kita pas insya Allah doain corona cepet selesai nih. Kita mau ada film lagi. Nanti filmnya itu ada lah. Jangan bocorin dulu saatnya dulu. Nah, kan ngasih tahu aja bakal ada film. Nanti tungguin aja. Aktor siapa? Kita belum tahu juga. Kita bahas Jangan Coba-Coba. Inilah ya udah lumayan lah ya, udah clear lah ya. Cerita filmnya, isinya, pengalamannya semua udah. Maksudnya gue pengen ngasih tahu nih buat teman-teman semua yang mungkin yang kemarin tanggal 20 ya kita udah upload Safar yang director cut version. Oh iya, director cut version. Kalian bisa tonton di YouTube Imani Studio. Bisa ditonton sekarang. Ya, jadi ya itu aja sih, director cut tuh kayak versi perbaikan aja sih sebenarnya. Tidak mengubah ceritanya juga. Hanya durasi dan beberapa perbaikan. Ya mungkin gitu aja sih kali ya buat. Udah pada buka puasa kali bentar lagi ya. Udah mau buka puasa ini bentar lagi berarti ya. Ya semoga ini aja sih puasanya lancar semua ya. Banyak-banyak baca Quran gitu. Ya gitu aja. Kita pengen ini nih. Selanjutnya kita untuk masih ada pertanyaan lagi. Masih ada penutup. Ada close statement mungkin dari Azam Rasuba. Gimana sih cara jadi aktor film horor ya mungkin lebih tepatnya. Aktor film pendek horor yang baik nih. Ada tips atau gimana dari lu sebagai closing statement, silakan. Sebenarnya sih kalau
pribadi gue sih pede aja sih lo mah. Iya. Pede aja. Azam ini memang pede banget tinggal, sih. Di depan kamera pede banget. Tinggal mendalami karakternya. Terus ya langsung action coba. Soalnya action juga kan bisa ambil berapa kali. Jadi tes. Cuma itu doang ya ternyata untuk berarti treatment lu ini aja ya baca skrip ke lokasi syuting langsung action, ulang salah lagi. Salah ulang lagi gitu sampai bener gitu ya. Kan ada tuh kayak misalnya baca skripnya dulu. Oh iya tetap dipelajari berarti ya. Oke. Iya. Oh berarti tapi yang pertama yang paling penting tadi itu bagus nih. Pede ya. Pede ya. Jadi udah baca, udah mendalami karakter, tinggal pede depan kamera. Cantiknya kata teman kita nih Azam Kasuba cuman pede doang cuy. Pede. Iya gak apa-apa sih, pede kuncinya. Film lu bagus gitu. Kalau gue bilang ya, Azam Kasuba ini orangnya dia tidak merasa ada kamera sedang merekam pas lagi action. Jadi kuncinya sih ya gitu. Bisa menyatu dengan kehidupan. Udah menyatu, jadi udah masuk ke dalam karakter. Ada kamera pun gak merasa direkam. Itu sih sebenarnya juga kan kalau aktor yang bagus gitu ya, gak merasa ada kamera, itu udah bagus banget itu pasti. Secara naturalnya ya, secara ininya bakal pede. Gitu ya. Mungkin tips dari Azam, pede. Mantap. Kita udah di akhir pede lah. Udah di akhir obrolan. Oke, pede tapi jangan sampai pepen ya. Kenapa? Tolong dong nih, Azam. Kenapa Azam? Kenapa jangan sampai pepen? Oh, iya. Bahaya kalau pepen di lokasi syuting. Tapi kalau ngebantu. Iya benar. Makanya. Itu nggak apa-apa. Iya. Sip. Oke, mungkin closing statement dari Fauzan, silakan. Oh gitu. Oke. Jadi ya terima kasih untuk seluruh pendengar. Jangan lupa iCast atau Imani Podcast ini bisa kalian dengerin di platform Anchor, Spotify, Anchor, bisa di YouTube juga nih. Kita akan upload setiap jam 4 sore ya. Sebelum buka puasa, diharapkan ngabuburit. Ya bisa menghibur lah ya. Ngabuburit bareng kita juga. Kapan lagi ya santri-santri gini kan ngobrol-ngobrol tentang film gitu ya. Iya. Kapan lagi juga ya. Iya. Jadi jangan lupa saksikan iCast selanjutnya. Selalu pantauin. Oke nih ya. Ya. Kita pamit dadah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.